Matahari baru saja menyentuh pucuk pohon mangga di halaman depan saat aku menyesap teh hangatku. Di meja makan yang terbuat dari kayu jati solid ini, suasana tampak begitu sempurna. Setidaknya dari apa yang terlihat oleh mata orang asing yang melintas di depan pagar rumah kami. Suamiku duduk di hadapanku, sibuk mengancingkan lengan kemeja birunya yang baru saja kusetrika licin, hingga tak ada satupun kerutan yang tersisa. Dua anak kami, buah hati yang menjadi alasan tunggalku untuk tetap bertahan, sedang asik berebut sereal coklat dengan tawa riang yang memenuhi ruangan. "Nis, jangan lupa nanti sore ada pertemuan warga di rumah Pak RT kan?" Suamiku bertanya, tanpa sedikit pun mengalihkan pandangan dari cermin kecil di ruang makan. Ia tampak begitu sibuk merapikan tatanan rambutnya, memastikan citra pria mapan dan berwibawa tetap melekat erat pada dirinya sebelum melangkah keluar rumah. Aku mengangguk pelan, mencoba mengulas senyum paling tulus yang bisa kuberikan di pagi yang cerah ini. "Iya mas, katanya mau bahas soal iuran keamanan baru." Dunia mengenalku sebagai wanita yang paling beruntung di lingkungan ini. Tetangga sering berbisik di belakang punggungku, memuji betapa serasinya kami, suami yang mapan dan setia, serta istri yang telaten mengurus segala keperluan rumah tangga. Namun, di balik dinding rumah yang dicat krem lembut ini, ada sesuatu yang mulai terasa ganjil. Sebuah firasat yang sulit kujelaskan dengan kata-kata. Sebuah rasa dingin yang merayap di tengkukku setiap kali suamiku pulang terlambat dengan alasan pekerjaan yang tak kunjung usai. Puncaknya terjadi pagi ini, saat sebuah getaran kecil dari ponsel suamiku yang tergeletak di samping piring rotinya memecah keheningan batin yang kucoba jaga. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar yang menyala terang. Aku tidak sengaja melirik, karena letaknya tepat di depan mataku. Seolah semesta memang sengaja menyingkap tabir rahasia itu sekarang juga. "Uang bulanan sudah masuk. Terima kasih ya sayang. Sampai jumpa nanti malam di tempat biasa." Jantungku seperti berhenti berdetak selama 1 detik. 10 tahun pernikahan. 10 tahun aku mengabdi dan menghafal setiap inci kebiasaan pria ini. Aku tahu betul bagaimana suamiku mengelola keuangan kami. Dia selalu mengeluh tentang bonus yang dipotong, atau kenaikan harga kebutuhan pokok setiap kali aku meminta uang tambahan untuk keperluan sekolah anak-anak. Tapi, uang bulanan untuk siapa ini? Dan siapa pemilik jemari yang mengetik kata sayang dengan begitu ringan kepada suamiku? "Mas, ada pesan masuk," kataku dengan suara yang kuusahakan tetap tenang. Meski di dalam sana, duniaku baru saja berguncang hebat. Dia menyambar ponsel itu dengan gerakan yang sedikit terlalu cepat, terlalu defensif untuk seseorang yang tidak menyembunyikan apapun. Matanya sekilas menatapku. Ada kilatan panik yang coba dia bungkus rapat-rapat di balik senyum tipis yang mendadak terasa asing bagiku. "Oh, ini teman kantor, Nis. Biasa, soal iuran arisan kantor yang belum lunas. Mereka memang suka bercanda lewat pesan singkat," jawabnya, sambil tertawa kecil yang terdengar sangat hambar di telingaku. Aku terdiam. Dadaku sesak, seolah oksigen di ruangan ini mendadak lenyap. Kebohongan itu meluncur begitu mudah dari bibirnya. Sementara aku hanya bisa menatap sisa remah sereal di atas meja dengan pandangan kosong. Di luar sana, burung-burung masih berkicau dan tetangga memulai rutinitas mereka. Tidak tahu bahwa di dalam rumah ini, di balik jendela yang tampak tenang ini, sebuah badai besar baru saja mengetuk pintu kehidupan kami dengan sangat keras.
Aku menatap punggung suamiku yang melangkah pergi menuju mobilnya. Hari ini, untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihatnya sebagai pelindung atau nahkoda bagi keluarga ini. Aku melihatnya sebagai sebuah teka-teki yang menakutkan. Dan aku tahu, perjalananku untuk mencari kebenaran baru saja dimulai. Meskipun aku sadar sepenuhnya, kebenaran itu mungkin akan menghancurkan hatiku hingga tak bersisa sedikit pun. Matahari baru saja menyentuh pucuk pohon mangga di halaman depan saat aku menyesap teh hangatku. Di meja makan yang terbuat dari kayu jati solid ini, suasana tampak begitu sempurna. Setidaknya dari apa yang terlihat oleh mata orang asing yang melintas di depan pagar rumah kami. Suamiku duduk di hadapanku, sibuk mengancingkan lengan kemeja birunya yang baru saja kusetrika licin hingga tak ada satupun kerutan yang tersisa. Dua anak kami, buah hati yang menjadi alasan tunggalku untuk tetap bertahan, sedang asik berebut sereal coklat dengan tawa riang yang memenuhi ruangan. "Nis, jangan lupa nanti sore ada pertemuan warga di rumah Pak RT kan?" Suamiku bertanya tanpa sedikit pun mengalihkan pandangan dari cermin kecil di ruang makan. Ia tampak begitu sibuk merapikan tatanan rambutnya, memastikan citra pria mapan dan berwibawa tetap melekat erat pada dirinya sebelum melangkah keluar rumah. Aku mengangguk pelan, mencoba mengulas senyum paling tulus yang bisa kuberikan di pagi yang cerah ini. "Iya mas, katanya mau bahas soal iuran keamanan baru." Dunia mengenalku sebagai wanita yang paling beruntung di lingkungan ini. Tetangga sering berbisik di belakang punggungku, memuji betapa serasinya kami. Suami yang mapan dan setia, serta istri yang telaten mengurus segala keperluan rumah tangga. Namun, di balik dinding rumah yang dicat krem lembut ini, ada sesuatu yang mulai terasa ganjil. Sebuah firasat yang sulit kujelaskan dengan kata-kata. Sebuah rasa dingin yang merayap di tengkukku setiap kali suamiku pulang terlambat dengan alasan pekerjaan yang tak kunjung usai. Puncaknya terjadi pagi ini, saat sebuah getaran kecil dari ponsel suamiku yang tergeletak di samping piring rotinya memecah keheningan batin yang kucoba jaga. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar yang menyala terang. Aku tidak sengaja melirik, karena letaknya tepat di depan mataku. Seolah semesta memang sengaja menyingkap tabir rahasia itu sekarang juga. "Uang bulanan sudah masuk. Terima kasih ya sayang. Sampai jumpa nanti malam di tempat biasa." Jantungku seperti berhenti berdetak selama 1 detik. 10 tahun pernikahan. 10 tahun aku mengabdi dan menghafal setiap inci kebiasaan pria ini. Aku tahu betul bagaimana suamiku mengelola keuangan kami. Dia selalu mengeluh tentang bonus yang dipotong atau kenaikan harga kebutuhan pokok setiap kali aku meminta uang tambahan untuk keperluan sekolah anak-anak. Tapi, uang bulanan untuk siapa ini? Dan siapa pemilik jemari yang mengetik kata sayang dengan begitu ringan kepada suamiku? "Mas, ada pesan masuk," kataku dengan suara yang kuusahakan tetap tenang. Meski di dalam sana, duniaku baru saja berguncang hebat. Dia menyambar ponsel itu dengan gerakan yang sedikit terlalu cepat. Terlalu defensif untuk seseorang yang tidak menyembunyikan apapun. Matanya sekilas menatapku. Ada kilatan panik yang coba dia bungkus rapat-rapat di balik senyum tipis yang mendadak terasa asing bagiku. "Oh, ini teman kantor, Nis. Biasa soal iuran arisan kantor yang belum lunas. Mereka memang suka bercanda lewat pesan singkat," jawabnya sambil tertawa kecil yang terdengar sangat hambar di telingaku. Aku terdiam. Dadaku sesak, seolah oksigen di ruangan ini mendadak lenyap. Kebohongan itu meluncur begitu mudah dari bibirnya. Sementara aku hanya bisa menatap sisa remah sereal di atas meja dengan pandangan kosong.
Di luar sana, burung-burung masih berkicau, dan tetangga memulai rutinitas mereka. Tidak tahu bahwa di dalam rumah ini, di balik jendela yang tampak tenang ini, sebuah badai besar baru saja mengetuk pintu kehidupan kami dengan sangat keras. Aku menatap punggung suamiku yang melangkah pergi menuju mobilnya. Hari ini, untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihatnya sebagai pelindung atau nahkoda bagi keluarga ini. Aku melihatnya sebagai sebuah teka-teki yang menakutkan. Dan aku tahu, perjalananku untuk mencari kebenaran baru saja dimulai. Meskipun aku sadar sepenuhnya, kebenaran itu mungkin akan menghancurkan hatiku hingga tak bersisa sedikit pun. Aduh, Jeng Nisa, beruntung sekali ya punya suami seperti dia. Celoteh Mbak Retno sambil mengunyah rempeyek di teras rumahku sore itu. Suaranya melengking, menembus gendang telingaku yang sebenarnya sudah jenuh mendengar pujian kosong. Kemarin saya lihat suamimu di pusat perbelanjaan besar itu loh. Sepertinya sedang sibuk memilih perhiasan di etalase toko emas yang paling mahal. Pasti itu untuk hadiah kejutan ulang tahun pernikahan kalian yang ke-10 ya. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Sebuah senyum yang kurasakan lebih mirip ringisan menahan sakit. Perhiasan? Suamiku bahkan tidak memberitahu aku kalau dia pergi ke sana. Jangankan perhiasan, untuk sekedar mengajakku makan malam di luar pun, dia selalu beralasan lelah atau ingin berhemat demi masa depan anak-anak. Pertemuan warga sore itu terasa sangat panjang. Seolah jarum jam sengaja bergerak melambat untuk menyiksaku. Di depan ibu-ibu komplek yang sibuk bergosip, aku harus tetap menjadi Nisa yang anggun. Sosok istri yang rumah tangganya selalu dijadikan kiblat keharmonisan. Padahal, setiap kali mereka memuji keserasian kami, aku merasa seperti sedang menggenggam bara api di telapak tangan. Panas, membakar. Namun tak boleh kulepaskan agar citra suamiku tetap terjaga di mata publik. Malamnya saat suamiku pulang, aku memperhatikannya dengan cara yang sangat berbeda. Aku memperhatikan bagaimana dia menghindari tatapanku saat aku menyambutnya di depan pintu. Aku memperhatikan bagaimana jemarinya lebih sering menari di atas layar ponselnya daripada menyentuh tanganku. Ada sekat transparan yang mendadak muncul di antara kami. Sebuah dinding tebal yang dibangun dari tumpukan rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Mas, tadi Mbak Retno lihat kamu di mall, kataku pelan saat kami duduk di meja makan. Aku sengaja melemparkan umpan kecil, ingin melihat bagaimana reaksi wajahnya di bawah lampu ruang makan yang temaram. Dia tersedak sedikit, lalu meraih gelas air putih dengan gerakan yang terburu-buru. Oh itu, iya, ada urusan kantor sebentar di sana. Sekalian tadi mampir cari referensi kado untuk atasan yang mau pensiun. Jawabnya tanpa sedikit pun berani menatap mataku. Kebohongan itu meluncur begitu halus dari bibirnya. Sangat halus, hingga aku hampir saja mempercayainya jika saja aku tidak melihat buku tabungan rahasia dan pesan singkat di ponselnya pagi tadi. Bagaimana bisa seseorang yang kucintai selama 10 tahun berubah menjadi pembohong yang begitu ulung? Apakah selama ini aku memang tidak pernah benar-benar mengenalnya? Setelah makan malam, dia segera masuk ke kamar dengan alasan mengantuk, meninggalkanku sendirian di ruang tengah yang sunyi. Aku berjalan menuju jendela, menatap bayangan diriku sendiri yang terpantul di kaca yang gelap. Di luar sana, lampu-lampu jalanan mulai menyala, menerangi jalanan komplek yang tampak damai. Namun di dalam sini, di dalam dadaku, sebuah badai sedang berkecamuk hebat. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa lagi hanya diam dan menunggu keajaiban datang.
Topeng ini sudah terlalu berat untuk kupakai sendirian. Jika suamiku lebih memilih menghabiskan uang dan waktunya untuk wanita lain bernama Santi itu, maka aku harus tahu alasannya. Aku harus tahu sejauh mana dia telah mengkhianati janji suci yang kami ucapkan di depan penghulu 10 tahun yang lalu. Malam itu, di bawah rembulan yang tertutup awan, aku mengambil sebuah keputusan besar. Aku tidak akan lagi menjadi istri yang penurut dan naif. Besok, aku akan melangkah keluar dari zona nyamanku, membuntuti jejak suamiku, dan menghadapi kenyataan terpahit sekalipun. Karena bagiku, lebih baik hancur karena kebenaran daripada hidup dalam kebahagiaan yang dibangun di atas pondasi kebohongan. Matahari baru saja naik sepenggalah ketika suamiku memacu mobilnya keluar dari pagar rumah dengan terburu-buru. Aku berdiri di balik gorden ruang tamu yang tersingkap sedikit, menatap kepulan asap knalpot yang perlahan menghilang di tikungan komplek. Hari ini, aku tidak akan pergi ke pasar. Aku tidak akan menyentuh tumpukan cucian yang menggunung. Hari ini, aku memutuskan untuk menjadi bayangan bagi suamiku sendiri. Duduk di dalam taksi yang kupesan melalui aplikasi, aku merasa seperti orang asing bagi diriku sendiri. Nisa yang kukenal adalah wanita yang penuh percaya diri. Seorang ibu yang dunianya hanya berputar di antara dapur, kasur, dan urusan sekolah anak-anak. Namun pagi ini, aku adalah seorang wanita yang hatinya baru saja retak, sedang menempuh perjalanan menuju pusat kehancuran jiwaku sendiri. Ikuti mobil putih di depan itu ya, Pak. Jangan sampai terlalu dekat. Bisikku pada sopir taksi yang tampak bingung namun patuh. Perjalanan itu membawa kami keluar dari rimbunnya pepohonan komplek perumahan kami yang tertata rapi, menuju pinggiran kota yang lebih padat dan bising. Suamiku berhenti di depan sebuah gedung apartemen sederhana dengan cat dinding yang mulai mengelupas di beberapa sudutnya. Gedung yang jauh dari kesan mewah, namun tampak cukup tenang untuk menyembunyikan sebuah rahasia besar. Aku meminta sopir taksi berhenti di sebuah kedai kopi kecil tepat di seberang lobi gedung itu. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku memesan segelas kopi hitam yang pahit, sepahit kenyataan yang sedang kunanti di depan mata. Berjam-jam aku duduk di sana, hanya berteman aroma kafein yang mulai mendingin, dan pandangan yang tak lepas dari pintu masuk apartemen itu. Hingga kemudian, jantungku seolah ditarik paksa dari tempatnya. Pintu lobi terbuka. Suamiku keluar dari sana. Namun, dia tidak lagi sendirian. Seorang wanita muda dengan gaun motif bunga-bunga kecil melangkah di sampingnya. Wanita itu tampak jauh lebih muda dariku, dengan rambut panjang yang terurai indah dan tawa yang begitu lepas. Dan yang paling menyakitkan adalah cara suamiku merangkul pinggang wanita itu. Sebuah gerakan protektif dan penuh kasih sayang, yang dulu hanya menjadi milikku seutuhnya. Mereka berjalan menuju sebuah kedai makan kecil di samping gedung, duduk berhadapan dengan posisi yang sangat dekat. Aku melihat suamiku menyeka sudut bibir wanita itu dengan ibu jarinya, sebuah gestur kecil yang menghancurkan seluruh benteng pertahananku dalam sekejap. Pengkhianatan paling nyata dalam hidupku. Di sana, suamiku tersenyum. Senyum yang dulu kukira adalah milikku seutuhnya, kini tumpah ruah untuk wanita asing berpakaian bunga-bunga itu. Aku memaksa kakiku melangkah keluar. Rasa mual melilit perutku saat aku memutuskan untuk tidak langsung pulang. Ada sesuatu yang lebih besar yang mengganjal di benakku. Buku tabungan rahasia itu. Nama Santi bukan sekadar nama. Itu adalah lubang hitam yang menghisap seluruh kesejahteraan anak-anakku. Dengan keberanian yang lahir dari keputusasaan, aku menghubungi seorang teman lama yang bekerja di pusat data perbankan.
Kami bertemu di sebuah sudut kafe yang gelap dan pengap, jauh dari jangkauan mata-mata komplek perumahan kami. Saat dia menyodorkan selembar kertas rincian transaksi yang berhasil, ia telusuri secara informal, nafasku seolah terhenti di tenggorokan. "Nis, aku tidak tahu harus bilang apa, tapi suamimu bukan hanya mengirim uang ke wanita ini," bisik temanku dengan tatapan penuh iba. Tatapan yang paling kubenci, karena itu mengonfirmasi bahwa aku adalah wanita yang paling patut dikasihani saat ini. Dia meminjam uang di mana-mana, pinjaman daring, koperasi, bahkan ada beberapa aset yang ia jadikan jaminan. Semuanya macet. Tanganku gemetar hebat hingga kertas itu hampir terlepas. Ternyata, selama ini suamiku tidak sedang berhemat untuk masa depan kami. Dia sedang menambal lubang yang ia gali sendiri demi memuaskan nafsu dan gaya hidup ganda yang ia jalani bersama Santi. Uang sekolah anak-anak yang ia bilang tertunda karena bonus dipotong sebenarnya telah mengalir ke tangan rentenir digital, dan gaya hidup mewah wanita itu di apartemen kumuh tadi. Aku pulang dengan jiwa yang terasa kosong. Saat taksi memasuki gerbang komplek, aku melihat pemandangan yang membuat nyaliku menciut. Di depan pagar rumahku yang biasanya tenang, berdiri dua pria berjaket kulit dengan wajah beringas. Mereka berteriak, memaki, dan menggedor pagar besi kami tanpa ampun. "Keluar kamu, suruh suamimu bayar hutangnya. Jangan jadi pengecut." Teriakan mereka membelah kesunyian sore, menarik perhatian tetangga yang mulai keluar dari rumah mereka satu persatu. Mbak Retno berdiri di seberang jalan, menatapku dengan binar mata yang aneh, campuran antara keterkejutan dan kepuasan, karena akhirnya ia menemukan noda di balik dinding putih rumahku. Aku keluar dari taksi dengan kepala yang merunduk dalam, mencoba menembus kerumunan itu dengan sisa harga diri yang tersisa. "Ada apa ini, Pak?" Suaraku nyaris tak terdengar, tenggelam dalam isak tangis yang tertahan di pangkal leher. "Suamimu menjaminkan rumah ini untuk hutang pribadinya yang sudah menunggak 5 bulan. Kalau tidak segera dilunasi, rumah ini akan disita," bentak salah satu dari mereka sambil melemparkan selembar surat peringatan berwarna merah tepat ke arah kakiku. Surat itu jatuh di atas ubin teras yang baru saja kusapu pagi tadi. Merah. Semerah amarah yang kini mulai membakar habis rasa cintaku yang tersisa. Di dalam rumah, aku mendengar suara tangis anak-anakku yang ketakutan melihat keributan itu dari balik jendela. Ternyata, suamiku tidak hanya membawa wanita lain ke dalam hidupnya. Dia membawa kehancuran ke dalam rumah yang kubangun dengan tetesan keringat dan doa-doa di setiap malamnya. Dia tidak hanya mengkhianati ranjang kami, tapi dia telah menggadaikan masa depan anak-anak kami demi kepuasan sesaat yang tak bermuara. Malam itu, saat lampu jalanan mulai menyala temaram, aku berdiri di ruang tamu yang kini terasa seperti penjara. Aku menatap surat merah itu, lalu menatap foto keluarga kami yang masih tergantung angkuh di dinding. Aku menyadari satu hal, badai ini tidak akan berlalu hanya dengan tangisan. Suamiku telah membakar jembatan di belakangnya, dan kini aku harus memilih untuk ikut terbakar bersamanya, atau melompat ke arus air yang dingin, demi menyelamatkan nyawa anak-anakku. Malam merangkak naik dengan keheningan yang mencekam, seolah-olah seluruh alam semesta sedang menahan napas menyaksikan kehancuran yang sebentar lagi akan tumpah. Aku duduk di sofa ruang tamu yang biasanya terasa empuk dan nyaman. Namun malam ini, setiap serat kainnya terasa seperti duri yang menusuk kulitku. Lampu ruang tamu sengaja kupadamkan, membiarkan cahaya hanya berasal dari pendar lampu jalan yang menyelinap masuk melalui celah gorden, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan di dinding. Di atas meja kopi di hadapanku, aku telah menyusun amunisi perlawananku dengan rapi. Selembar foto buram dari depan apartemen, salinan buku tabungan atas nama Santi, dan surat peringatan berwarna merah dari pihak pemberi pinjaman yang tadi siang dilemparkan ke mukaku. Semuanya berjajar, menanti pemilik kebohongan itu pulang untuk mengakuinya.
Suara gerbang yang digeser dengan kasar memecah kesunyian. Jantungku berdegup kencang, menghantam rusukku hingga terasa ngilu. Itu dia. Suara mesin mobil yang sangat kuhafal. Namun kini suaranya terdengar seperti raungan binatang buas yang datang membawa petaka. Aku mendengar langkah kakinya yang berat di teras, suara kunci yang berputar di lubangnya, dan kemudian pintu terbuka. Suamiku melangkah masuk. Dia tidak menyadari kehadiranku di kegelapan. Dia menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang terdengar sangat lelah. Mungkin karena beban kebohongan yang mulai terlalu berat untuk ia pikul sendirian di atas pundaknya. Saat ia meraba dinding untuk menyalakan lampu, aku bersuara dengan nada yang datar, sedingin es yang membeku di puncak gunung. Jangan nyalakan lampunya dulu, Mas. Aku lebih suka kita bicara dalam gelap, agar kau tidak perlu repot-repot menyembunyikan ekspresi wajahmu lagi dariku. Dia tersentak hebat. Sosoknya mematung di dekat saklar lampu. Nis, kamu belum tidur. Kenapa gelap-gelapan begini? Kamu mengagetkan aku saja. Jawabnya dengan tawa hambar yang dipaksakan. Sebuah usaha terakhir untuk tetap terlihat normal di depanku. Aku berdiri perlahan, lalu menekan saklar lampu sendiri. Cahaya benderang mendadak memenuhi ruangan, menyilaukan mata kami berdua. Aku menunjuk ke arah meja kopi dengan daguku. Mungkin kamu mau menjelaskan ini dulu, sebelum kamu mandi dan berpura-pura menjadi suami yang lelah bekerja demi keluarga. Dia melangkah mendekat, matanya tertuju pada benda-benda di atas meja. Aku melihat perubahan drastis di wajahnya. Pucat pasi hingga ia terlihat seperti mayat hidup. Tangannya mulai gemetar saat ia menyentuh surat merah dari bank itu. Nis, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku bisa jelaskan semuanya. Itu hanya masalah bisnis yang sedikit meleset. Aku sedang berusaha membereskannya. Katanya dengan suara yang mulai meninggi, sebuah mekanisme pertahanan diri yang sangat klise bagi seorang pria yang tertangkap basah. Bisnis? Aku tertawa getir. Sebuah tawa yang lebih mirip dengan isakan keputusasaan. Bisnis apa yang mengharuskanmu membiayai apartemen seorang wanita bernama Santi? Bisnis apa yang membuatmu tega menggadaikan rumah tempat anak-anakmu tidur setiap malam, hanya untuk membelikan perhiasan bagi orang lain? Dia terdiam 1000 bahasa. Lidahnya seolah terkunci oleh kenyataan yang kini terpampang nyata di depan matanya. Tidak ada lagi ruang untuk berkelit. Tidak ada lagi celah untuk menyusun skenario palsu. Di dalam rumah ini, di antara sisa-sisa aroma masakan sore tadi, aku menyadari bahwa pria yang berdiri di hadapanku ini bukan lagi suamiku. Dia hanyalah cangkang kosong yang telah menjual jiwanya pada pengkhianatan. Anak-anak menangis tadi, siang saat penagih utang itu menggedor pagar kita, Mas. Mereka ketakutan. Sementara kamu mungkin sedang tertawa bahagia di apartemen itu kan? Suaraku mulai pecah. Pertahananku runtuh. Air mata yang sejak tadi kutahan kini tumpah membanjiri pipiku. Ketegangan di ruangan ini mencapai titik didih. Aku menatapnya dengan pandangan yang penuh dengan luka dan kehinaan. Malam ini, badai itu benar-benar telah sampai di ruang tamu kami. Dan aku tahu, setelah percakapan ini, tidak akan ada lagi jalan pulang ke masa lalu yang indah itu. Kami sedang berdiri di tepi jurang, dan suamiku baru saja mendorongku masuk ke dalamnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Lampu kristal di ruang tamu yang biasanya memancarkan kemewahan kini terasa seperti lampu interogasi yang menyengat mata. Suamiku berdiri mematung, wajahnya yang tadi pucat perlahan berubah menjadi merah padam. Bukan merah karena malu, melainkan merah karena ego pria yang merasa terpojok di kandangnya sendiri. Ia melepaskan tas kerjanya ke lantai dengan bunyi dentum yang keras, sebuah pernyataan perang yang tak terucapkan. Cukup, Nisa, berhenti menatapku seolah-olah aku ini pembunuh. Teriaknya tiba-tiba. Suaranya menggelegar, memantul di dinding-dinding rumah yang selama ini kujaga ketenangannya. Aku terperanjat.
namun tidak mundur selangkah pun. Pembunuh? Memang benar, Mas. Kamu sedang membunuh masa depan anak-anakmu. Kamu membunuh kepercayaan istri yang selama 10 tahun ini melayanimu tanpa celah. Apa itu kurang jahat bagimu? Dia melangkah maju, mendekat hingga ujung sepatunya menyentuh meja kopi, tepat di atas surat peringatan berwarna merah itu. Dengan gerakan kasar, ia menyapu semua bukti yang kususun, foto, buku tabungan, dan surat utang itu, hingga berhamburan ke lantai ubin. Kamu tidak tahu apa-apa tentang beban yang kupikul. Bentaknya lagi, urat-urat di lehernya menegang. Setiap hari, aku harus terlihat sukses di depan rekan-rekanku. Aku harus memastikan rumah ini tetap tegak, agar kamu bisa sombong di depan tetangga-tetanggamu itu. Dan Santi, dia adalah satu-satunya orang yang tidak menuntut apa-apa dariku saat aku sedang hancur. Aku tertawa, sebuah tawa histeris yang bercampur dengan isak tangis. Tidak menuntut apa-apa. Lalu uang bulanan itu apa? Apartemen itu apa? Perhiasan yang dilihat Mbak Retno itu apa? Dia tidak menuntutmu, Mas. Dia memerasmu. Dan kamu dengan bodohnya menyerahkan semua yang kita miliki hanya untuk pelarian murahan. Tutup mulutmu! Ia menggebrak meja jati itu dengan kepalan tangannya. Brak! Suaranya begitu keras hingga aku mendengar suara tangisan pecah dari arah kamar anak-anak. Mereka terbangun. Mereka mendengar ayah mereka berubah menjadi sosok asing yang mengerikan. Ketakutan menyergapku saat melihat kilat kemarahan yang gelap di matanya. Pria di hadapanku ini bukan lagi suamiku yang lembut. Ini adalah pria yang sedang hancur karena dosanya sendiri. Dan ia memilih untuk menghancurkan semua orang di sekitarnya, agar ia tidak jatuh sendirian. Pergi dari sini, Nisa. Masuk ke kamar dan diam. Perintahnya dengan nada mengancam yang rendah. Tidak, Mas. Aku tidak akan diam lagi. Bisikku dengan sisa keberanian yang kupunya. Aku berdiri tegak, meski kakiku terasa lemas seperti jeli. Tadi siang, dunia sudah tahu siapa kamu. Penagih utang itu sudah menelanjangi martabatmu di depan semua warga. Tidak ada lagi yang bisa kamu sembunyikan di balik jas kerjamu yang mahal itu. Mendengar kata-kata itu, ia seolah kehilangan kendali. Ia mencengkeram bahuku dengan kuat, matanya menatapku dengan tajam. Kamu pikir kamu siapa bisa menghakimiku? Kamu hanyalah ibu rumah tangga yang hidup dari uangku. Tanpa aku, kamu dan anak-anak itu tidak ada apa-apanya. Kata-kata itu terasa lebih menyakitkan daripada tamparan fisik manapun. 10 tahun pengabdianku, 10 tahun aku menghemat setiap rupiah demi cita-cita keluarga. Dianggap nol di matanya hanya karena aku tidak membawa pulang gaji bulanan. Di titik inilah, di tengah konfrontasi yang memilukan ini, aku menyadari bahwa gunung es yang selama ini kusembunyikan telah benar-benar pecah. Kami sedang tenggelam, dan suamiku justru sedang menekan kepalaku agar aku tenggelam lebih cepat. Suara deru napas suamiku yang memburu adalah satu-satunya bunyi yang mengisi kesunyian mencekam di ruang tamu setelah bentakan terakhirnya. Cengkeramannya di bahuku perlahan melonggar, bukan karena ia merasa iba, melainkan karena ia melihat tatapan mataku yang kini tak lagi menyimpan ketakutan. Tatapanku kosong. Seluruh rasa cinta yang kupupuk selama 10 tahun itu seolah menguap bersama udara malam yang dingin, meninggalkan kerak kebencian yang mengeras. Lepaskan tanganku, Mas. Desisku dengan nada yang begitu rendah hingga nyaris terdengar seperti ancaman. Jangan pernah sentuh aku lagi dengan tangan yang sudah kau gunakan untuk memanjakan wanita itu. Ia mundur selangkah, wajahnya yang merah padam kini mulai menunjukkan gurat kelelahan yang luar biasa. Ia menatap puing-puing kertas yang berhamburan di lantai ubin, bukti dosa-dosanya yang tak lagi bisa ia sangkal. Tiba-tiba, ia tertawa getir, sebuah tawa yang terdengar sangat hampa dan menyakitkan di telingaku. Kamu mau aku pergi? Begitu kan yang kamu inginkan sekarang? Kamu mau jadi pahlawan di depan anak-anak dan tetangga sementara aku jadi penjahatnya? Ia menyambar kunci mobilnya yang tergeletak di meja dengan kasar. Silakan, Anissa,
Hadapi sendiri para penagih utang itu besok pagi. Hadapi sendiri rumah ini saat mereka datang untuk menyitanya. Aku sudah muak dengan tuntutanmu, muak dengan citra keluarga sempurna yang kau paksakan ini. Dengan langkah lebar yang menggetarkan lantai kayu, ia berjalan menuju pintu depan. Brak! Pintu itu dibanting dengan kekuatan penuh, hingga bingkai foto pernikahan kami di dinding sedikit miring, seolah ikut bereaksi terhadap guncangan emosi di dalam rumah ini. Aku mendengar deru mesin mobil yang dipacu dengan kecepatan tinggi, suara ban yang berdecit di atas aspal jalanan komplek, lalu sunyi. Aku jatuh terduduk di tengah-tengah ruang tamu yang kini terasa sangat luas dan menakutkan. Di sekelilingku, istana pasir yang kubangun dengan kesabaran, doa, dan air mata selama 10 tahun ini telah benar-benar runtuh. Tidak ada lagi yang tersisa selain debu dan kehampaan. Tiba-tiba, sebuah tangan kecil menyentuh pundakku. Aku tersentak dan menoleh. Di sana, si sulung berdiri dengan mata sembab dan wajah yang sangat pucat. Ia pasti telah mendengar segalanya dari balik pintu kamar. Ia tidak bertanya di mana ayahnya. Ia juga tidak bertanya mengapa kami bertengkar hebat. Ia hanya memelukku dengan erat. Sebuah pelukan yang membuat pertahananku yang terakhir hancur lebur. "Ibu, jangan menangis. Aku dan adik ada di sini," bisiknya dengan suara gemetar. Tangisku pecah sejadi-jadinya di pundak kecil anakku. Inilah puncak dari segala penderitaan ini. Kehancuran ini bukan lagi soal aku dan suamiku, tapi soal 2 nyawa tidak berdosa yang kini harus ikut memikul beban kesalahan ayahnya. Esok pagi, saat matahari terbit, rahasia ini bukan lagi milik kami berdua. Seluruh komplek akan tahu bahwa rumah tangga teladan ini hanyalah sebuah panggung sandiwara yang telah usai masa tayangnya. Aku menatap surat merah dari bank yang tergeletak di dekat kakiku. Besok, mereka mungkin akan datang lagi. Besok, Mbak Retno dan tetangga lainnya akan menatapku dengan tatapan yang jauh lebih tajam dari sembilu. Namun, saat aku merasakan detak jantung anakku di dalam pelukanku, sebuah kekuatan aneh mulai merayap di dadaku. Badai ini memang telah meruntuhkan rumahku, tapi ia tidak akan kubiarkan meruntuhkan jiwaku. Aku harus bangun, bukan untuk suamiku, tapi untuk mereka yang masih memanggilku ibu. Matahari pagi itu terbit dengan cahaya yang terasa terlalu terang, seolah sengaja ingin menelanjangi setiap retakan di dinding rumahku. Aku bangun dengan mata sembab dan kepala yang berdenyut hebat. Di sampingku, kedua anakku masih tertidur lelap. Wajah polos mereka adalah satu-satunya alasan mengapa aku masih sudi menghirup udara pagi ini. Suamiku tidak pulang. Kursi di meja makan kosong, dan aroma kopi yang biasanya kuhidangkan untuknya kini berganti dengan bau apek dari sisa pertengkaran semalam. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pukul 8 pagi, pagar rumahku kembali digedor. Kali ini bukan oleh penagih utang, melainkan oleh tatapan mata para tetangga yang berkumpul di depan rumah dengan dalih ingin tahu. Aku melangkah keluar dengan kepala tegak, meski jantungku berdegup kencang. Mbak Retno berdiri di sana, berpura-pura menyapu jalanan, namun matanya tak lepas dari wajahku. "Jeng Nisa, semalam ada keributan ya?" Saya dengar suara pintu dibanting keras sekali. "Apa Pak Aris baik-baik saja?" Tanyanya dengan nada yang dibuat-buat prihatin. Aku menatapnya lurus. "Suamiku sedang pergi, Mbak. Dan benar, ada masalah yang sedang kami selesaikan. Terima kasih atas perhatiannya," jawabku singkat, lalu menutup pagar dengan suara yang tegas. Aku tidak akan membiarkan mereka berpesta di atas luka-lukaku. Hari itu, aku mulai bertindak. Aku menghubungi seorang pengacara perceraian dan mulai menginventarisir seluruh aset yang tersisa. Aku menjual perhiasan mas kawinku, tas-tas bermerek yang dulu kubeli hanya untuk menjaga gengsi, dan sebagian perangkat elektronik yang tidak mendesak. Uang itu kugunakan untuk mencicil utang-utang mendesak, agar pihak bank tidak segera menyita rumah ini. Aku menyadari satu hal yang menyakitkan, namun membebaskan.
selama 10 tahun ini, aku terlalu sibuk membangun istana untuk orang lain, hingga lupa membangun fondasi untuk diriku sendiri. Di tengah puing-puing ini, aku justru menemukan kekuatan yang tidak pernah kutahu aku miliki. Aku bukan lagi sekadar istri si Anu, aku adalah Nisa. Dan Nisa tidak akan membiarkan anak-anaknya terlunta-lunta karena kesalahan seorang pria yang tidak tahu cara menghargai kesetiaan. 6 bulan telah berlalu sejak malam badai itu. Rumah besar kami akhirnya harus dijual untuk menutupi seluruh utang yang ditinggalkan suamiku. Kini, aku tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil yang jauh dari komplek elit kami yang lama. Rumah ini mungil, hanya memiliki 2 kamar tidur, dan sebuah ruang tamu merangkap ruang makan. Namun rasanya jauh lebih luas, karena tidak ada lagi kebohongan yang menyesakkan di dalamnya. Suamiku, dia datang 2 bulan lalu dengan wajah yang hancur. Santi meninggalkannya tepat saat uangnya habis, dan mobilnya ditarik oleh perusahaan pembiayaan. Dia menangis di depan pintuku, memohon kesempatan kedua, bersimpuh di kakiku dengan janji-janji manis yang sudah basi. Aku menatapnya dengan rasa kasihan, namun bukan cinta. Aku sudah memaafkanmu, Mas, demi ketenanganku sendiri. Tapi pintu rumah ini dan pintu hatiku sudah tertutup rapat. Silakan pergi dan bangunlah hidupmu sendiri, sebagaimana aku sedang berjuang membangun hidupku. Kataku dengan suara yang tenang, namun tidak terbantah. Sekarang, aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan catering, sekaligus membuka usaha kecil-kecilan menjual kue kering dari rumah. Penghasilanku tidak seberapa jika dibandingkan dengan gaji suamiku dulu, tapi setiap rupiah yang kuterima terasa sangat berkah. Aku tidak perlu lagi gemetar setiap kali melihat notifikasi ponsel, dan aku tidak perlu lagi memasang topeng keluarga sempurna di depan tetangga. Anak-anakku terlihat jauh lebih bahagia. Mereka tidak lagi mendengar bentakan di tengah malam. Sore ini, kami duduk di teras kecil kontrakan kami, menikmati teh hangat dan pisang goreng buatan sendiri. Si sulung tersenyum padaku, sebuah senyuman yang tulus dan menenangkan. "Ibu, rumah ini lebih enak ya?" "Terasa hangat," bisiknya. Aku memeluknya erat, menatap langit senja yang berwarna jingga keemasan. Kehidupan memang telah merenggut istana pasirku, tapi ia memberiku sesuatu yang jauh lebih berharga, kejujuran dan harga diri. Perjalanan ini memang pahit, namun ia mengajarkanku bahwa akhir dari sebuah pernikahan bukanlah akhir dari sebuah kehidupan. Aku adalah Nisa. Aku telah melewati badai, dan kini aku siap menyambut matahari di babak baru hidupku. Tanpa bayang-bayang suamiku, tanpa ketakutan akan jendela yang retak, dan tanpa perlu lagi berpura-pura di hadapan dunia. Aku sudah bebas.